wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sambil kita ngobrol berkah, biar ketika kita nonton live pun atau nonton media sosial, ngobrolnya bermanfaat. Makanya saya pengen ngobrol-ngobrol keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu ya, terutama menuntut ilmu agama ya, karena menuntut ilmu agama itu kita sudah tahu ya merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dan ada beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu agama ya. Karena menuntut ilmu itu, khususnya menuntut ilmu agama itu nggak ada batasan, dan khusus laki-laki saja enggak, tapi memang dalam Islam itu dalam menuntut ilmu itu tidak ada perbedaan, tapi bagi laki-laki dan perempuan yang menuntut laki-laki dan perempuan itu ya dua-duanya wajib gitu. Makanya menuntut ilmu tidak harus melulu laki-laki gitu, perempuan jadinya terbelakang, nggak usah belajar, karena ujung-ujungnya juga kan di rumah gitu, jadi ummu warabatul bait gitu kan. Tapi kan walaupun di rumah itu kan seorang ibu tentunya menjadi madrasatil ula bagi anak-anaknya. Makanya ya dalam menuntut ilmu tidak ada batasan ya, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya ada beberapa keutamaan kalau setiap muslim menuntut ilmu agama. Yang pertama itu keutamaannya adalah menyebabkan orang yang menuntut ilmu agama itu dimudahkan gitu jalannya menuju surga, sebagaimana sabda Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini keutamaan orang yang menuntut ilmu. Makanya siapapun itu, mungkin kita yang mungkin statusnya sudah berumah tangga gitu kan, atau misalkan statusnya adalah sebagai pendidik, atau statusnya sebagai leader, pemimpin, atau apalah jabatan-jabatan kita yang kita punya di dunia. Tapi jabatan-jabatan itu tanpa kita tahu ilmu agamanya gitu, maka dengan jabatan itu akan merusak hidup kita gitu. Kalau misalkan tidak punya kepemahaman agama ketika kita menjabat satu jabatan tertentu misalkan, maka dia tidak akan menjadi pejabat yang amanah gitu ya, karena ya minimnya pengetahuan ilmu agama. Makanya menuntut ilmu agama itu bagi siapapun gitu, bagi setiap muslim, baik dewasa maupun remaja, atau yang memang masih usia setelah balik gitu kan, atau bahkan sebelum balik gitu. Bahkan dalam keterangan yang lain dijelaskan menuntut ilmu itu kan dari buayan sampai ke liang lahat gitu. Dari mulai buayan berarti kan dari bayi, disitulah peran orang tua yang memberikan pendidikan kepada anak gitu. Karena anak bayi itu kan seperti kertas putih yang menuliskan bakalan jadi apa gitu kan. Itu kan kedua orang tuanya, bukan karena kalau masih bayi kan belum bisa berkehendak apapun gitu, belum bisa memilih mana benar mana salah, belum bisa gitu. Makanya ya bayi mah gitu yang betul-betul
memerankan pendidikan agama itu adalah kedua orang tuanya. Makanya penting banget orang-orang yang menuntut ilmu agama itu ya akan dimudahkan jalannya menuju surga gitu. Apapun jabatannya, ketika agama ini menjadi pondasi, ketika syariat Islam ini menjadi rujukan, menjadi pegangan hidup, menjadi penuntun jalan kita gitu, agar tetap berada di jalan yang lurus, maka apapun jabatan kita akan menjadi orang yang benar gitu, orang yang amanah, orang yang selalu mengembangkan potensi dirinya supaya menjalankan jabatan atau amanah tersebut benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Kan itu semuanya tentu perlu ilmu gitu. Makanya jangan pernah berhenti belajar, terutama belajar ilmu agama. Karena belajar ilmu agama itu ya perintah Allah gitu, perintah Nabi gitu. Kalau menuntut ilmu umum itu kan istilahnya mubah, boleh-boleh saja gitu. Itu tadi, makanya apapun jabatannya, ketika dia menjabat sebagai dokter, sebagai direktur, sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai apalah pokoknya jabatan-jabatan apapun, ketika dia memahami agamanya dan meyakini agamanya itu bukan hanya sekedar hanya ibadah ritual saja, tapi memang agamanya itu sebagai jalan sebagai jalan hidup, sebagai pengerem gitu, sebagai panutan gitu, pegangan hidup gitu, supaya ketika menjalankan amanah menjadi pejabat tertentu, dijalankannya dengan amanah gitu, dengan benar gitu. Karena ya kalau orang yang sudah betul-betul menjadikan agama sebagai panutan dan menjadikan agama sebagai jalan hidup setiap muslim, maka disinilah itu peran hadis Nabi yang mengatakan man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah ini gitu. Ya mudah-mudahan siapapun kita, statusnya apapun gitu kan, jangan pernah berhenti untuk duduk-duduk di majelis ilmu agama gitu. Ya kalau memang sudah tahu gitu kan hukum-hukumnya, ketika kita duduk di majelis agama kita ingat gitu. Kalau belum tahu ya berarti kan tambah ilmu kita gitu. Makanya kan kita juga diperintahkan oleh Nabi gitu kan untuk selalu berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilman, berikanlah kami ilmu gitu. Karena ilmu itu ya penting banget gitu, petunjuk jalan hidup kita gitu. Makanya bagaimana kita bisa mengendalikan jiwa kita, hati kita, kalau kita sendiri tidak tahu hukumnya dalam agama itu seperti apa gitu kan. Makanya kan orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang menjadikan agama itu ya tidak dijadikan panutan atau panduan hidup, mereka itu ya sombong sendiri gitu. Dia melakukan yang penting puas hatinya. Tapi kalau orang yang menjadikan agama sebagai panutan, ya dia akan hati-hati betul, ini dibolehkan nggak sama agama, ini dilarang nggak sama agama gitu. Tentu kita tahu ya gitu, kalau agama yang kita anut yaitu Islam, itu ajarannya memang yang perfect gitu. Bahkan orang-orang yang tadinya belum mengenal Islam itu disebabkan mereka, sebab pertamanya ada para ilmuwan yang menggali ilmu pengetahuan. Jadi dari proses berpikir kritis ya, rata-rata begitu orang yang masuk Islam. Karena memang Islam itu ajaran yang memang perfect gitu. Makanya nggak ada istilah ketika seorang muslim menjadi pemimpin dunia misalkan ya gitu, kalau dia memegang dan agamanya yang dengan benar gitu kan, Islam ini dengan benar dan menjalankannya dengan benar, maka rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidaklah Islam itu aku turunkan kata Allah melainkan untuk menjadi rahmat semesta alam gitu. Maka rahmatan lil alaminnya ini betul-betul akan bisa dinikmati gitu oleh seluruh manusia, baik muslim maupun non muslim gitu. Karena memang Islam itu agama yang memang ya menyerukan kedamaian gitu kan. Islam itu agama yang
sempurna dalam hal apapun, ada jawabannya di Islam gitu. Kalau mau bertanya tentang politik, ada di dalam Islam. Kalau mau bertanya tentang masa idah, ada di Islam gitu. Atau mau bertanya tentang masalah jual beli, muamalah, ada semuanya di Islam gitu. Islam itu adalah ajaran yang memang perfect gitu. Makanya Islam itu dikatakan ajaran yang memang dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dibahas, dikaji, ada jawabannya semuanya di dalam Islam gitu. Makanya rugi banget kalau orang Islam sendiri tidak mengenal agamanya gitu. Makanya jangan pernah aneh gitu ketika performanya itu Islam, tapi dia tidak menjalankan Islamnya sendiri. Bukan salah Islamnya sebenarnya, itu kembali kepada orang-orangnya gitu. Makanya ketika Islam itu kembali kepada ajaran yang sebenarnya gitu kan, mengamalkan ajaran Islam dengan benar gitu, ya maka Islam itu akan bangkit kembali gitu. Islam itu akan apa ya, akan menjadi sebaik-baiknya umat gitu yang Allah ciptakan gitu, akan memiliki peradaban yang maju gitu, karena Islamnya sudah betul-betul kembali ke nilai-nilai Islam yang sebenarnya gitu. Kalau sekarang sih ya masih terpecah belah gitu Islam itu sendiri gitu, hanya gara-gara perbedaan khilafiyah masih berpecah belah gitu kan. Bahkan mempermasalahkan sesuatu yang memang tidak termasuk haram jatuhnya secara hukum ya, atau mempermasalahkan sesuatu yang misalnya tidak termasuk wajib gitu secara hukum gitu, masih bab itu mubah dilakukan gitu. Atau misalkan masalah sunnah atau apa yang berbeda, itu masih menjadi permasalahan. Padahal dari zamannya Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat pun udah berbeda mereka pemikirannya. Yang namanya juga kan beberapa pikiran manusia itu kan nggak bisa kita harus samakan gitu kan, pasti ada berbeda gitu. Selama tidak ada penyimpangan dari kitab Allah dan sunnah ijma qiyas, ya harusnya Islam tuh tetap bersatu gitu. Makanya sekarang itu benar kata Nabi gitu, kita itu umat Islam yang memang seperti buih di lautan tapi tidak punya kekuatan gitu. Terbukti kan saudara muslim kita yang ada di belahan dunia manapun, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pemimpin-pemimpin Islam juga ya belum bersatu gitu. Makanya Islam jadi orang-orang yang akhirnya terzolimi gitu. Makanya orang-orang yang betul-betul agamanya baik ya, orang yang betul-betul menjalankan Islam dengan benar gitu, maka ketika dia jadi pemimpin, maka insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang amanah, yang baik, yang betul-betul memikirkan umat rakyatnya gitu, bukan untuk memikirkan dirinya sendiri gitu. Banyak kok gitu kan kisah-kisah nyata gitu, sejarah-sejarah peradaban atau masa-masa kemasan Islam ketika pemimpin itu adalah orang Islam yang hanif, yang lurus ya. Tentunya orang Islam banyak sih gitu kan, tapi kan nggak semuanya juga mau sami'na wa ata'na kepada syariat Allah gitu kan, nggak semuanya juga gitu. Bisa dilihat gitu, kepemimpinan mereka luar biasa gitu. Kepemimpinan pada masa kejayaan Islam, orang-orang yang memimpin itu kesolehannya nggak diragukan lagi gitu kan, kecerdasannya nggak diragukan lagi tentunya ya, amanahnya juga sudah familiar gitu, udah terkenal gitu kan, sudah terkenal kebaikannya gitu loh, akhlaknya baik, sudah terkenal gitu kan. Terus tabligh, menyampaikan gitu, menasihati rakyatnya ketika rakyatnya itu melakukan kesalahan gitu kan. Atau ada rakyat yang brutal, misalkan kejadian, misalkan ada di dalam satu negara gitu kan, ada pembunuhan secara brutal gitu, itu kan sebenarnya menjadi tanggung jawab pemimpin, pejabat-pejabat tinggi gitu. Ketika pejabatnya ini tidak peduli, tidak menasehati rakyatnya, maka ya siap-siap kehancuran itu akan tiba gitu. Dan pemimpin juga kan tidak hanya selain cerdas secara intelektual saja ya, tapi memang secara spiritual juga perlu banget gitu.
secara spiritual, secara sosial, secara emosional, dan kecerdasan ini tentunya nggak mungkin hadir dengan sendirinya kalau tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan agama gitu sih ya. Makanya bisa dilihat sih sejarah-sejarahnya gitu. Ada nggak sih sejarahnya orang Islam ketika dia menjadi pemimpin gitu, pemimpin besar gitu, rakyat kecil, rakyat sipil gitu dizolimi, dibunuh, diambil kehormatannya, nggak ada gitu. Nggak ada. Itu terjadi ketika pemimpin itu memang bukan Islam gitu. Karena Islam itu dalam hal berperang aja ada etikanya. Nggak boleh kita memerangi wanita, nggak boleh kita memerangi anak-anak kecil juga gitu kan. Nggak boleh kita juga memerangi kakek-kakek, nenek-nenek yang memang mereka sudah lemah gitu. Ada aturannya gitu. Islam itu nggak sembarangan. Makanya Masya Allah luar biasa orang yang masuk ke dalam Islam itu sebuah keberuntungan yang luar biasa. Mudah-mudahan ya istiqomahkan gitu sampai Allah menjemput kita semuanya gitu. Kalau memang kita beragama Muslim ya, karena memang Islam itu agama yang sempurna gitu. Rata-rata orang yang masuk Islam itu dari proses berpikir kritikal, pokoknya berpikir kritis saja banyak ya. Karena memang sebab dari misalkan membaca isi kandungan ayat Al-Quran gitu sampai habis, akhirnya jadi mu'alaf gitu. Atau bahkan orang Islam sendiri mungkin nggak hatam baca isi kandungan yang ada di Al-Quran. Itu kan jadi sebuah pertanyaan gitu. Makanya ketika orang-orang Islam itu kembali kepada agamanya, insya Allah sebuah peradaban itu, sebuah bangsa itu akan maju. Karena ya apalah artinya kalau kita mengutamakan kuantitas tapi kualitasnya nggak ada gitu. Kuantitasnya itu mayoritas Islam, tapi kalau dicek secara lapangan gitu, banyak yang nggak bisa baca Al-Quran gitu. Hanya yang bisa baca Al-Quran itu hanya beberapa persen saja, 60% atau 50% gitu misalkan. Padahal mayoritas gitu. Berarti kan memang agamanya itu hanya dijadikan sebagai identitas saja gitu. Jadi agamanya itu tidak menjadikan panutan dan panduan atau pegangan hidup. Makanya penting banget orang-orang Islam kembali kepada ajarannya supaya kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Itu ya. Jadi kalau kita orang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, apapun jabatan kita, berapapun umur kita, kalau kita tidak pernah berhenti belajar, terutama dalam hal menuntut ilmu agama, karena sejatinya kita hidup ini ya adalah menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mengambil pelajaran gitu dari setiap yang kita dapatkan gitu. Makanya orang yang menuntut ilmu agama itu akan dimudahkan jalannya baginya untuk menuju surga gitu. Dan ini tentu jelas ya dipertegas oleh Nabi gitu. Dan hadisnya juga sahih yang tadi saya sudah sampaikan gitu. Itu ya, jadi akan mendapatkan kemuliaan dengan dimudahkan jalan kita menuju surga. Dan yang kedua, apa sih gitu keutamaan orang yang menuntut ilmu agama itu? Yang kedua adalah ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu adalah warisan para nabi. Sebagaimana dinyatakan di dalam hadis Nabi, para ulama adalah waris nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi nabi itu mewariskan ilmu. Maka dari itu barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang cukup. Makanya Nabi kita, panutan kita, panduan kita, teladan kita, itu tidak meninggalkan warisan harta kekayaan, dinar, dirham, tidak gitu. Tapi meninggalkan ilmu. Maka ilmu inilah gitu, warisan yang paling berharga, yang memang kalau umatnya tidak mau menjemputnya, tidak mau mengambilnya, tidak mau mempelajarinya, maka ya tidak akan mendapatkan kemuliaan gitu. Karena memang Nabi itu meninggalkan
meninggalkan ya ilmu ini gitu. Makanya disebutnya tadi di hadis itu kan para ulama itu adalah orang-orang yang berilmu ya, adalah pewaris Nabi. Makanya kalau kita pengen betul-betul meneruskan warisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita jangan pernah berhenti untuk belajar ya, terutama belajar agama, karena itu kan tanpa tapi ya wajib gitu. Tapi kalau umum ya itu sih mubah, silahkan aja gitu. Selama kita belajar ilmu umum itu biar memang gak rugi gitu kan, biar kita juga dapat nilai pahala di akhiratnya gitu. Misalkan ketika kita menjalankan hal-hal yang bersifat duniawi, ya jangan lupa libatkan akhirat di dalamnya supaya kita nggak rugi gitu ya. Dan yang ketiga, keutamaan orang yang menuntut ilmu itu, kalau ilmu itu kan kekal ya dan akan bermanfaat gitu bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal gitu ya. Itu ya ketiga, keutamaan menuntut ilmu itu. Yang ketiga itu ya ilmu kan kekal gitu, tidak seperti mungkin makanan gitu, yang kita makan mungkin ya akan jadi kotoran kebuang gitu. Tapi kalau ilmu itu kan kekal gitu, dan ilmu itu akan bermanfaat juga gitu bagi pemiliknya walaupun ya dia telah meninggal gitu. Makanya ketika kita punya ilmu walaupun sedikit, sampaikan kepada orang lain gitu, supaya ilmu yang kita punya ini betul-betul berkah. Allah itu tidak akan melihat banyaknya ilmu orang itu, sekalipun dia banyak ilmunya, tapi kalau tidak diamalkan juga sia-sia gitu. Tapi kalau seorang hamba itu misalkan dia mempunyai ilmu walaupun sedikit gitu kan, dia sampaikan, maka itu akan menjadi berkah untuk dirinya. Makanya kan disampaikan juga gitu, sampaikanlah gitu walaupun hanya satu ayat, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Jadi sampaikan walaupun hanya sedikit gitu. Kita baru tahu oh ini nggak boleh gitu, misalkan secara agama gitu kan. Orang yang benar itu gitu kan, termasuk orang-orang yang melakukan jalan-jalan kebaikan, dan termasuk orang-orang yang memang dimudahkan jalannya bagi orang-orang yang betul-betul jujur itu, misalkan ke surga gitu misalkan ya kayak gitulah gitu. Makanya kita sampaikan ilmu ini kepada orang lain bahwa jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga gitu kan, begitu kan di dalam hadisnya itu. Dan dusta itu misalkan dusta itu adalah kejahatan gitu, dan kejahatan itu membawa pelakunya kepada neraka gitu. Makanya walaupun misalkan kita baru hanya satu hadis yang kita dapat, itu diamalkan untuk diri kita sendiri, dan setelah kita amalkan ya kita sampaikan kepada keluarga kita gitu. Karena ya kewajiban kita juga sebagai muslim untuk mengingatkan mereka dalam hal ya kewajiban gitu kan, berbuat benar gitu kan, jujur itu kan juga kewajiban. Bahkan ancamannya orang yang nggak jujur, orang yang suka dusta gitu kan, ancamannya adalah neraka gitu. Kalau di dalam hadis yang lain gitu, tentunya hadis ini gitu kan sahih. Jadi kalau ilmu itu kan kekal gitu dan bermanfaat juga walaupun pemiliknya juga sudah meninggal. Makanya kan ada kan hadis yang mengatakan ketika Bani Adam itu meninggal, yang akan terus mengikutinya sampai meninggal gitu, akan mengikuti terus gitu, pahalanya akan mengalir terus gitu. Yang pertama adalah waladun sholih ya, waladun sholih itu anak yang sholih gitu kan. Yang kedua al ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga shadaqatun jariyah. Makanya ini kesempatan kita nih 3 ini gitu kan. Makanya kita 3 kejar. Ketika misalkan waladun sholih misalkan belum gitu kan, belum ada, berarti kita fokusnya kepada 2 ini gitu. Apa yang
Dua ini adalah misalkan ilmu yang tafau bihi sama sedekahun jariyah. Jadi kita jangan pernah berhenti belajar agama, terus aja belajar agama gitu, mengenal Allah, mengenal syariatnya. Kita sampaikan juga, kita ajak keluarga kita. Karena di dalam Al-Quran juga ditegaskan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi memang ya kita hidup ini ya nggak melulu harus satu yang kita inginkan harus itu. Kalau misalkan sesuatu itu belum ada, misalkan kita pengen sedekah jariyah tapi harta kita belum ada, tapi kita mampu gitu dalam misalkan al ilmu yang tafau bihinya, berarti kita kejar al ilmu yang tafau bihinya begitu. Kita sungguh-sungguh belajar ilmu agama, amalkan untuk diri kita sendiri dan juga sampaikan kepada keluarga kita dan juga kepada orang lain gitu, sehingga ilmunya menjadi berkah dan kekal dan bermanfaat untuk kita, bukan hanya di dunia saja tapi juga bermanfaat untuk kita nanti di akhirat. Makanya semua amalan itu kan terputus ya kalau misalkan kita semua udah meninggal gitu, kecuali ya itu tadi yang saya sampaikan itu, kecuali 3 hal: sedekahun jariyah, al ilmu yang tafa'u bihi, waladun sholih yad'u lah. Tuh. Waladun sholih, anak yang soleh yang mendoakan keduanya. Makanya kan walaupun orang tua kita sudah meninggal, anak itu jangan pernah meninggalkan doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira gitu. Jadi selalu berdoa gitu, mendoakan orang tua, terutama pengampunan dosa ya. Apalah artinya gitu kita punya kekayaan banyak, anak banyak, mobil banyak, tanah banyak atau apalah gitu kan, kekayaan di dunia, sementara dosa kita masih belum diampuni oleh Allah, kan sia-sia juga gitu. Makanya yang paling utama kan kita minta pengampunan dosa dulu gitu. Yang namanya manusia, kita juga nggak maksum seperti Nabi gitu kan. Kalau Nabi kan maksum ya, Nabi itu kan terbebas dari inilah dosa gitu ya, maksum. Jadi ketika beliau melakukan khilafan langsung ditegur, tapi ya dalam hadis-hadis yang diceritakan ya Nabi itu hampir sempurna lah gitu. Makanya disebut Al-Quran berjalan, akhlaknya Nabi itu Al-Quran gitu. Dan yang keempat, keutamaan orang yang menuntut ilmu itu, Allah itu tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain daripada ilmu. Makanya di dalam Al-Quran ya, surat Toha ayat 20, wakul, dan katakanlah gitu, Rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Itu tuh di dalam Quran surat Toha ayat 20. Kan jangan pernah berhenti, kita selalu setiap harinya meminta kepada Allah pengetahuan yang memang dengan pengetahuan ilmu ini, ilmu agama ini bisa membuat diri kita lebih baik gitu kan. Ibadah kita semakin baik sama Allah, akhlak kita semakin baik gitu kan. Emosional kita semakin terkontrol gitu kan. Kalau misalkan kita betul-betul mempelajari agama Islam ini dengan baik gitu. Ketika kita mau mengucap juga kita berpikir kritis dulu, misalkan apa yang kita ucapkan terlarang atau tidak gitu kan. Jadi memang kita harus terus meminta petunjuk gitu dengan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Allah di dalam yang tertuang atau yang tertulis di dalam kitabullah dan sunnah. Itu kan ilmu gitu kan, yang memang harus kita pelajari betul supaya kita memiliki panduan hidup gitu. Kita tidak asal berbicara gitu. Ketika kita mau ya namanya manusia ya, kadang-kadang suka usil gitu kan. Ada aja lah yang tipikal manusia yang seperti itu gitu kan, yang suka usil gitu kan. Kalau ada sesuatu yang memang
sesuatu, misalkan di manusia tersebut ada yang cacat atau apa gitu, ada yang aneh, maka ada loh tipe manusia yang langsung ngomong apa adanya gitu, mencaci, memaki. Dan ketika dia betul-betul mengetahui ilmunya, bahwa di dalam Al-Quran gitu kan, Quran surat Al-Humajah, orang yang mengumpat, mencela itu kan ditempatkan di dalam neraka hutomah kan, di dalam Quran surat Al-Humajah. Coba nih yang pada nonton nih, orang-orang, kalau memang orang-orang Islam gitu, coba dibuka Quran surat Al-Humajah, itu ada bunyinya wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Dan di ayat-ayat berikutnya wa ma adraka mal hutomah, dan neraka hutomah ini disediakan buat orang-orang yang suka mengumpat dan mencela, orang yang suka mengumpulkan hartanya tapi bukan untuk ibadah gitu loh. Jadi dikumpulkan hartanya itu memang karena pelit gitu, dia punya harta banyak gitu kan, dia punya makanan banyak di rumah atau harta banyak, ketika ada orang yang fakir yang memang betul-betul kelaparan, dia tidak bantu gitu. Itu kan nggak boleh gitu, orang yang mengumpulkan hartanya tapi memang kena kekikirannya gitu, seperti Korun kan, ngumpulin hartanya gitu kan, ketika dimintain zakat nggak mau gitu. Ya itulah orang-orang yang memang dikategorikan orang-orang yang suka mengumpulkan hartanya yang masuk ke dalam neraka hutomah. Makanya perlu tahu kan, mungkin ketika menjabat jadi pengusaha peternakan gitu, dia punya sapi atau kerbau dalam 1 tahun misalkan 30 ekor ya, kan itu udah, kalau diukur itu udah wajib zakat gitu. Berarti zakatnya ya 1 kerbau atau 1 sapi gitu kan. Jadi kan itu perlu ilmu gitu, nggak sembarangan gitu. Makanya banyak terjadi perselisihan, perkelahian, permusuhan, bahkan antara saudara gitu kan. Itu sebab daripada memang minimnya pengetahuan agama, atau bisa memang sudah tahu hukumnya tapi tidak mau taat gitu kan. Ada kriteria hamba itu ya sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Ada juga sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami tidak taat gitu. Ada yang seperti itu kan. Makanya mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tidak hanya tahu saja, tapi memang kita betul-betul mengamalkan gitu agama ini dengan baik gitu, sehingga menjadi ladang pahala kita di akhirat gitu. Dan ketika nggak mau menuntut ilmu agama juga ya kitanya berdosa juga gitu. Karena menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan keutamaan yang kelima adalah orang yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman agama pada dirinya. Makanya kita beruntung banget kalau kita masih dikasih semangat untuk terus menuntut ilmu agama, masih dikasih semangat untuk duduk di majelis ilmu, masih respect atau respon dengan nasihat-nasihat para ustadz yang memang mengkaji kitabullah dan sunnah. Kita masih respect, masih mau mendengarkan. Kita bersyukur, beruntung gitu. Dan kita juga dikasih pemahaman gitu, sehingga kita mengerti, oh iya gitu kan, harus diamalkan gitu biar bermanfaat buat diri kita gitu. Ya, maka orang yang memang dikehendaki Allah kebaikan bagi dirinya, maka Allah itu akan memberikan pemahaman agama untuk dirinya. Kami bersyukur kalau misalkan kita masih diberikan semangat untuk menuntut ilmu agama, dikumpulkan dengan orang yang baik, orang-orang yang memang sama-sama betul-betul di dalam kehidupan dunia ini yang dia cari adalah belajar gitu kan, belajar, mengajar dan mengambil pelajaran. Bukankah hidup itu ya seperti ini gitu? Enggak mesti
ngajar itu adalah tugas dan kewajiban guru, tidak gitu. Termasuk orang tua juga kewajiban mengajar, ya, mendidik kan. Madrasatil ula itu kan pertama itu kan dari rumah, bukan dari sekolah gitu. Makanya untuk menyeimbangkan gitu kan, anak ini biar terus pendidikan agamanya baik gitu kan, maka cari lembaga-lembaga pendidikan yang memang di situ banyak pembinaan agamanya gitu kan. Banyak loh anak-anak yang sekolah suka tawuran gitu kan, anak-anak sekolah tapi ya mohon maaf melakukan hal-hal yang memang tidak pantas dilakukan, yang memang harusnya dilakukan oleh seorang pasangan suami istri yang sudah halal gitu misalkan. Banyak kejadian seperti itu. Makanya ketika orang tua menginginkan agama anaknya baik juga, ya tentu kalau orang tua udah pasti ya dasar pendidikan utama gitu, yang mendidik pertama kali itu adalah orang tua, yang menanamkan pondasi utama itu adalah orang tua. Guru hanya meneruskan. Makanya cari lembaga pendidikan yang memang betul-betul pembinaan agamanya, mata pelajaran agamanya banyak gitu, dan visi misinya juga betul-betul Qurani gitu, Islami gitu kan. Tidak hanya pengen dunia saja, tapi antara dunia dan akhirat itu menjadikan salah satu visi misi di lembaga pendidikan tersebut. Dan penting banget orang tua menyekolahkan anaknya di situ ya. Karena memang saya sendiri terjun di dunia pendidikan, saya lumayan lama gitu. Makanya saya mulai terjun di dunia pendidikan tuh tahun 2005 ya. Jadi memang saya betul-betul sudah melihat gitu bahwa di dalam dunia pendidikan itu sangat penting banget yang namanya visi misi ya. Visi misinya itu memang tidak hanya melulu dunia, karena visi misi itu kan akan ada korelasinya dengan mata pelajaran yang akan diajarkan ke anak tersebut. Kalau misalkan hanya visi misinya duniawi saja, itu maka ya mata pelajaran yang akan diajarkan ke anak itu pastinya dominannya adalah umum. Tapi kalau ketika visi misinya itu adalah dunia dan akhirat, maka di dalam lembaga pendidikan itu akan ada mata pelajaran agama yang memang banyak juga gitu, untuk membina mental, karakter, spiritualnya gitu, supaya kuat gitu kan, menjadi anak-anak yang tangguh, menjadi anak-anak yang kuat imannya, menjadi anak-anak yang optimis gitu ya. Kayaknya penting banget lah anak-anak orang tua memilih lembaga pendidikan juga, karena kalau di tempat saya mengabdi gitu ya, itu memang mata pelajaran agamanya itu memang lebih dominan sih gitu. Biasanya kalau di umum itu kan agama itu hanya pendidikan agama Islam, tapi kalau di lembaga yang tempat saya mengajar gitu kan, itu memang ada mata pelajaran yang memang umumnya ada sejarah kebudayaan Islam, ada juga Quran hadis, ada juga ilmu hadis, ada juga fikih, ada juga akidah akhlak, ada juga fikih takrib, ada juga tahfidz hadis, tahfidz Quran gitu. Bahkan kegiatan ekstrakurikulernya pun gitu kan, karena memang tidak hanya visi misinya dunia, jadi dimasukkan dengan program ekstrakurikuler memanah gitu kan. Itu kan salah satu sunnah Nabi ya gitu kan, olahraga memanah, berenang, berkuda. Cuma kalau di lembaga saya baru hanya ada memanah saja gitu. Tapi kalau mata pelajaran agama itu banyak gitu, termasuk ya Arba'in An-Nawawi, terus termasuk hadis Bukhari Muslim gitu, tahfidz Quran gitu, tafsirnya juga ada gitu. Kayaknya lebih banyak gitu, karena memang di akhir zaman ini panduan agama tuh benar-benar sangat penting banget gitu. Apalagi gencarnya media sosial yang memang
orang tua sendiri kan tidak bisa mengontrol 24 jam gitu. Tapi kalau di lembaga yang saya tempati sekarang itu memang pondok pesantrennya tidak boleh membawa handphone ya, karena memang biar fokus belajar, karena ada program-program menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Jadi nanti anaknya kalau lihat HP ya gak fokus gitu. Gak usah berkaca ke anak lah, anak kan masa-masa puber ya, masa-masa perkembangan. Kita aja lah para orang tua, ketika kita udah nonton HP ya, mungkin kita scroll TikTok atau apalah gitu. Coba kalau dihitung-hitung berapa jam, bandingkan dengan ibadah kita, duduk kita di majelis ilmu, bandingkan aja zikir kita gitu kepada Allah gitu. Pasti lebih banyak scroll TikTok gitu kan, lihat video di TikTok. Tapi kalau yang dilihat itu adalah kajian-kajian ilmu agama gitu kan, mengkaji Al-Quran, Sunnah gitu kan, itu kan akan lebih bermanfaat ya gitu. Makanya ya sebenarnya penggunaan media sosial itu kan bagaimana kita gitu, yang menentukan tuh kita, yang mempunyai gitu, yang mengendalikan tuh kita gitu. Media sosial ini biar lebih bermanfaat itu mau kita nonton yang gak ada manfaatnya atau hanya cuma hiburan aja, apa memang betul-betul media sosial ini biar berkah ya, dunia akhiratnya kita ini gitu dapat gitu. Tidak hanya kesenangan dunia saja, tapi memang akhiratnya juga dapat. Bahkan nilai akhiratnya jauh lebih besar dibandingkan nilai dunianya. Tapi berbeda ketika anak yang masa-masa puber gitu, masa perkembangan, masa pertumbuhan gitu kan. Maksudnya mentalnya juga, bukan hanya fisiknya aja gitu. Itu kan pengendaliannya luar biasa gitu. Makanya kalau yang di pondok di sini tuh nggak ada yang bawa HP gitu. Itu sih bedanya gitu kalau yang di umum. Kalau di madrasah itu ya itu lebih banyak pelajaran agamanya. Bahkan unggulan-unggulan yang ada di pesantrennya ya bisa dikembangkan dengan misalkan kitab, tahfiz Quran gitu. Itu ya. Jadi kalau Allah itu menghendaki kebaikan kepada kita, pasti Allah itu akan berikan pemahaman agama kepada kita juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar tahu gitu, ngaji kuping gitu maksudnya ya, ngaji hanya ngedenger doang gitu, tapi tidak diamalkan, nggak kayak gitu juga gitu. Tapi memang betul-betul kita tahu, kita pahami gitu maksud hikmah dari perintah Allah dan larangan Allah ini apa gitu kan. Kita betul-betul menelaah gitu, kritis gitu kan. Setelah kita paham, kita amalkan. Setelah kita paham gitu kan, oh ternyata yang butuh tuh kita loh sebenarnya. Allah melarang ini, Allah memerintahkan ini misalkan, itu sebenarnya yang butuh kita, bukan Allah. Allah hanya memberikan panduan nih buat kamu, karena saking sayangnya Allah gitu kepada kita, makanya Allah memberikan panduan itu. Coba larangan Allah misalkan la taqrabuz zina, Allah melarang zina. Coba kalau kita hanya sekedar ngaji kuping, segitu doang gitu kan. Kalau hanya ngaji kuping aja ngedenger gitu, belum tentu sami'na wa ta'na, kecuali memang keimanan yang dia punya itu sudah tertancap kuat gitu, pondasinya sudah kuat. Mungkin ketika mendengarkan ayat-ayat Allah itu langsung sami'na wa ta'na. Berbeda yang belum punya pondasi yang sangat kuat gitu, pasti mikirnya apaan sih gitu doang gitu. Tapi kalau orang yang betul-betul diberikan pemahaman agama itu, ketika dia tahu, dia akan telusuri maksud Allah apa sih gitu kan, hikmah di balik perintah Allah ini apa gitu. Ternyata kan hikmahnya banyak gitu. Ketika kita jangan dekati zina, tentu yang pertama yang kita dapat itu adalah nilai ketakwaan kita ya di hadapan Allah, itu yang pertama tentunya. Yang kedua, secara kesehatan juga kita akan lebih terjaga gitu. Coba kalau kita umbar gitu, zina sana, zina sini, zina depan, zina belakang, zina kemana-mana, zina gitu loh ya. Dia menghalalkan yang Allah haramkan gitu misalkan. Akhirnya dengan seperti itu, karena
dia bebas masuk mana-mana gitu kan, yang penting ya happy gitu kan, maka akan menimbulkan penyakit gitu, misalkan penyakit HIV kayak gitu kan. Ya sebenarnya Allah itu memberikan syariatnya kepada kita karena sayang pada kita. Kalau kita udah tahu, oh iya ya, Allah melarang ini kan ada hikmah yang sangat besar untuk diri kita gitu kan. Kita hikmahnya pertama, kita akan mendapatkan derajat takwa, karena takwa itu artinya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Gitu kan, kita meraih derajat takwa, sementara orang yang bertakwa itu kan luar biasa dijanjikan oleh Allahnya dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maaf kalau saya salah ya, karena saya agak lupa ayatnya. Tapi di situ bersegeralah kata Allah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi kita meraih derajat takwa itu. Yang kedua ya kita lebih sehat, hati kita lebih tenang gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi Allah melarang itu untuk kebaikan kita. Makanya ketika pahami syariat Allah, kenapa sih Allah itu memerintahkan kalau misalkan minum gitu, misalkan minum harus sambil duduk gitu misalkan. Kalau minum ya harus duduk gitu kan. Jangan sampai kita minum sambil berdiri gitu, nggak boleh. Ternyata Allah melarang itu, ada hikmah di balik itu semua. Ternyata dalam ilmu kesehatan, kalau kita diminum sambil berdiri itu nggak baik untuk ginjal gitu. Tapi kalau kita minum duduk dan minum juga mengikuti sunnah Nabi gitu kan, hanya misalkan beberapa teguk gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim 3 teguk, Alhamdulillah kita mulai lagi gitu kan, pelan-pelan minumnya. Ternyata itu hikmahnya luar biasa gitu kan. Kita mendapatkan kemuliaan karena sudah mengikuti, menteladani Rasulullah, menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga mendapatkan efek daripada kesehatan itu. Makanya kan ya dalam ilmu herbal itu ya, ketika kita habis makan pun gak boleh langsung minum. Beberapa menit jeda, 30 menit baru kita minum. Dan minumnya juga harus pelan-pelan, tidak langsung satu botol ini misalkan langsung diteguk sekaligus habis, itu nggak baik gitu sebenarnya ya. Kalau Nabi sih mencontohkan minumnya pelan-pelan gitu. Jadi ketika tahu, oh iya ya ini gak boleh, bukan berarti Allah itu melarang jangan la tasyrab qa'iman, jangan minum sambil berdiri gitu. La ta'kul qa'iman, jangan makan sambil berdiri, nggak boleh gitu. Bukan berarti ngelarang itu sengelarangnya aja, enggak. Di balik itu semua ada hikmah yang terkandung luar biasa di dalamnya. Makanya ketika kita paham, oh Masya Allah, sebenarnya syariat Allah ini yang butuh tuh kita gitu loh gitu. Allah tidak butuh kepada kita yang memang lemah gitu ya, manusia. Tapi kitalah manusia yang lemah, butuh Allah gitu. Makanya kembali kepada syariat Allah itu sangat sebuah kemuliaan gitu. Makanya orang-orang yang dikehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman agama untuk dirinya. Jadi yang dimaksud daripada fakih itu, fakih fiddin maksudnya, memahami agama, yang tadi saya sampaikan bahwa orang yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah berikan pemahaman agama baginya. Maksudnya fakih kan, fakih itu kan pemahaman. Fakih itu bukan dalam fakih dalam bukan hanya mengetahui hukum syar'i saja gitu tuh. Fakihnya bukan hanya mengetahui oh ilmu syar'inya seperti ini, tapi lebih daripada itu. Jadi dikatakan bahwa orang yang fakih itu adalah orang-orang yang betul-betul memahami tauhidnya dan pokok-pokok Islam dengan baik gitu kan. Serta juga yang berkaitan dengan syariat Allah gitu. Itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi halaman 21 itu. Jadi faqih fiddin ini ya bukan hanya sekedar mengetahui hukum syar'inya, ini halal, ini haram, ini mubah, ini misalkan makruh gitu. Bukan hanya sekedar mengetahui itu saja, tapi memang orang tersebut memahami tauhid gitu kan, memahami tauhid
memahami hukum Islam yang berkaitan dengan syariat Allah gitu. Jadi gitu ya hikmahnya. Adapun yang keenam, hikmah yang didapat gitu kan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama itu, orang yang memiliki pemahaman ilmu agama dengan baik, maka orang tersebut dikategorikan orang yang paling takut kepada Allah gitu. Ya karena orang-orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Ilmu agama itu penting. Makanya kalau ketika agama ini hanya menjadi identitas saja gitu, makanya wajar lah kejahatan-kejahatan itu masih tetap merajalela, bahkan tragis gitu kan. Ya itu disebabkan karena memang mereka menjadikan agama hanya sebagai ritual aja gitu, tidak menjadikan panduan hukum gitu. Karena ya Islam itu agama yang sempurna ya, mungkin kalau di ajaran-ajaran yang lain mungkin ya. Dan banyak juga sih sudah yang banyak yang sudah mengkaji, termasuk kalau sering ngelihat ceramahnya Dr. Zakir Naik kan, memang mereka itu adalah yang mengambil kuliah gitu di bidang perbandingan agama gitu kan. Makanya mereka itu mempelajari semua agama, mempelajari semua kitab. Ya memang kalau dibandingkan itu memang yang sempurna adalah Al-Quran dan Sunnah gitu. Semuanya ada gitu. Mau tanya apapun urusan dunia ada semua gitu. Cuma orang Islam itu banyak yang nggak tahu karena tidak mau mempelajari. Mereka menjauh bahkan gitu. Ada sebagian, nggak semuanya sih gitu. Tapi lihat aja gitu, faktanya di lapangan seperti itu. Ngaku Islam tapi baca Al-Quran nggak bisa. Ngaku Islam tapi nggak pernah sholat. Ngaku Islam tapi perbuatannya masih suka mabok-mabokan, terus masih suka tawuran gitu kan. Itu sebenarnya bukan cerminan dari pribadi muslim. Jadi makanya kata Allah, orang yang paling takut pada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Itu juga ditegaskan di dalam Quran surat Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaku hanyalah ulama. Ulama di sini adalah orang-orang yang berilmu. Ya ulama di sini kan juga dikaji lagi di sunnah, di hadis-hadis yang sahih. Dikaji lagi gitu. Ada ulama-ulama yang memang hanif, ulama yang lurus, bukan ulama yang ulama yang bodoh. Ya, ulama yang memang tunduk kepada kemungkaran, tunduk kepada kefasikan, perbuatan fasik gitu kan. Tunduk kepada orang-orang yang suka berbuat zalim gitu kan. Makanya ya orang Islam itu ya betul-betul harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tepat, mana yang tidak tepat gitu loh. Ya, bukan berarti kita bukan berarti kita ini nggak boleh menjalin sahabat kepada non muslim, boleh aja, nggak ada larangan kok. Cuma kalau misalkan yang objek itu adalah orang yang sudah membuat kerusakan yang sangat tragis gitu ya, biasanya Zionis misalkan udah membuat kerusakan yang sangat tragis misalkan, ya tentu kita juga harus pilih-pilih juga gitu. Dia sudah membunuh jutaan kaum muslimin, ya masa orang model kayak gitu kita jadikan sahabat, kan aneh juga kalau ada orang Islam yang seperti itu. Ya boleh aja kita berteman kepada siapapun yang bukan dengan agama kita, tapi ya harus pilih-pilih juga gitu. Kalau orang itu sudah membunuh jutaan kaum muslimin, menghancurkan anak-anak kecil, menghancurkan orang-orang tua gitu kan, rakyat sipil dengan dalih HS gitu, mau mencari HS itu, tentara HS itu, paham ya, tapi malah membunuhnya anak-anak kecil. Orang model kayak gitu dijadikan sahabat. Siapa yang mempunyai kebijakan yang memutuskan untuk menghancurkan orang-orang muslim di sana? Masa kayak gitu mau jadiin sahabat? Ya enggak dong, pilih-pilih juga dong. Ya, makanya ulama itu ada ulama su',
ada ulama yang lurus gitu. Ulama yang lurus itu adalah ulama yang betul-betul takut kepada Allah gitu. Bahkan ketika ada kejadian yang memang menimpa kaum muslimin gitu, itu orang-orang yang berilmu akan sangat hati-hati gitu, akan sangat takut gitu. Apakah perbuatan saya ini terhitung tidak peduli atau memang peduli gitu kan kepada kaum muslimin yang memang sedang mendapatkan kezaliman gitu. Makanya orang-orang yang berilmu sudah pasti ya paling takut kepada Allah gitu. Sedangkan Allah itu kan juga menjelaskan di dalam firman-Nya bahwa ya kita ini semua muslim ini adalah bersaudara gitu. Jadi kalau sesama saudara ya jangan sampai kita saling menghujat, saling mencaci maki gitu kan, saling mencemooh, mengolok-olok, itu tidak boleh ya, apalagi satu akidah gitu. Masya Allah ya. Jadi penting banget orang-orang yang menuntut ilmu agama itu supaya hatinya juga lebih takut kepada Allah, karena takwa juga bisa dikatakan takut ya. Misalkan takut saya kalau misalkan tidak meninggalkan apa yang dilarang Allah nanti Allah murka, itu kan ya itu salah satu bentuk takwa juga gitu. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir itu kan orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang takut orang yang takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama gitu. Para ulama itu adalah orang yang berilmu, itu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir gitu kan. Orang yang takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah ya orang yang berilmu gitu, para ulama tadi gitu. Karena semakin orang itu mengenal Allah yang maha agung gitu kan, maha mampu, maha mengetahui, maka ya semakin mengenal gitu bahwa Allah itu disifati dengan sifat yang sangat sempurna dan baik. Dan lalu orang tersebut semakin mengenal Allah dengan sempurna, maka ia akan memiliki sifat yang akan memiliki sifat takut gitu, dan akan terus bertambah sifat takutnya kepada Allah kalau semakin dia itu memahami agama gitu. Makanya orang yang berilmu itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Masya Allah. Makanya teman-teman semuanya jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu agama supaya kitanya jalan hidupnya juga benar. Jangan sampai kita meninggalkan apa yang Allah larang, dan kita juga jangan sampai kita melakukan apa yang Allah larang gitu maksudnya, dan meninggalkan apa yang Allah perintahkan gitu. Jangan sampai ya gitu. Dan sekarang tuh banyak ya umat Islam itu banyak yang berselisih gitu. Sebab dari apa? Sebab dari nafsu yang memang tidak bisa dikendalikan, sebab dari merasa beda golongan gitu, dan golongan dirinya adalah lebih baik, akhirnya terjadilah perselisihan gitu. Padahal di dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an gitu, bahwa Rasulullah itu bersabda, lelaki yang paling dibenci di sisi Allah adalah lelaki yang suka mencetuskan perselisihan yang sengit gitu. Jadi suka buat perselisihan gitu. Lagi ada kajian ilmu agama gitu, dibubarin. Yang bubarin ternyata orang Islam sendiri gitu. Jadi sangat sangat dibenci di sisi Allah. Apapun itu gitu. Hal-hal yang memang hanya berbedaan dalam khilafiyah gitu kan, itu digoreng gitu kan, yang tidak mengandung manfaat gitu. Ya masalahnya banyak lah, orang-orang Islam mungkin hanya perbedaan dengan Habaib misalkan, dengan Gus misalkan, hanya berbeda dalam hal itu berantem gitu. Padahal ya nggak boleh lah gitu. Ngapain juga gitu kan kita memperdebatkan sesuatu yang memang nggak ada manfaatnya buat kita gitu. Bahkan di dalam hadis Nabi juga dijelaskan, ketika kita menghindari perdebatan gitu, maka Allah kan sediakan rumah di pinggiran surga gitu. Makanya ya
memiliki keutamaan. Kalau perdebatannya itu menimbulkan kerusakan gitu kan, permusuhan, bahkan persaudaraan sama muslim itu jadi pecah, ya lebih baik kan dihindari gitu kan. Kan persaudaraan itu kan tidak hanya dalam ukhuwah watoniyah saja, itu persaudaraan dalam satu negara, tapi memang persaudaraan dalam satu akidah, misalkan ukhuwah Islamiyah itu kan jauh lebih kuat gitu, karena persaudaraan itu yang ukhuwah Islamiyah ini ya abadi sampai ke jannah gitu, sampai surga gitu, insyaallah gitu. Tapi kalau misalkan persaudaraan dalam satu negara, ya kalau memang berbeda dalam hal akidah gitu, yang kita yakini sebagai umat Islam, tentunya ya sebatas hanya di dunia saja, hanya bermuamalah saat di dunia saja. Sementara di akhirat ya kita tidak bisa nolong. Kenapa? Karena satu-satunya yang akan menolong nanti di akhirat, yang akan menyelamatkan itu adalah ya tauhid kita ketika di dunia. Apakah kita ini mengesahkan Allah dengan benar, apakah justru kita musyrik gitu kan, misalkan menganggap Tuhan itu adalah trinitas atau apa gitu. Jadi tapi di dalam agama Islam sendiri ketika kita berbeda gitu kan, tidak boleh diperangi gitu kan, sudah dijelaskan takum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untuk agamaku, dan bahkan tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Itulah Islam gitu, agama yang sangat damai gitu, tidak memaksakan orang lain untuk memeluk Islam. Kalau memang menerima Islam disambut gitu kan, barakallah gitu kan, tapi kalau tidak menerima Islam juga ya masing-masing, untuk agamamu dan untuk agamaku. Berbeda mungkin dengan agama-agama yang lain gitu, mungkin anggapnya adalah orang di luar daripada agamanya adalah domba-domba sesat, atau bahkan orang-orang yang di luar daripada agamanya adalah orang-orang yang memang halal darahnya untuk dibunuh gitu misalkan. Kalau Islam nggak begitu, makanya pelajari Islam biar tahu bahwa Islam itu agama yang mencintai kedamaian gitu, agama yang memang disebut rahmatan lil alamin. Adapun kalau terjadi kerusakan, kekacauan ya di mana-mana gitu, disebabkan daripada orang Islamnya sendiri, mungkin dari performanya berpeci bersarung atau bercadar bergamis gitu kan, tapi ternyata perilakunya menipu orang-orang muslim, menipu manusia, berbuat keji dan mungkar, ya itu bukan salah dari agama Islam itu sendiri, tapi lebih kepada memang perilaku orang tersebut yang memang sangat keji gitu. Makanya jangan sampai kita membuat perselisihan gitu kalau dalam hal-hal yang masih mubah dan sunnah, dan memang bukan masalah kemungkaran gitu. Kecuali kemungkaran tentu harus kita ingatkan ya gitu. Kalau sudah berbuat mungkar, berbuat yang diharamkan, berbuat kerusakan, tentu kita harus ingatkan gitu, cegah gitu supaya tidak berbuat kemungkaran. Tapi kalau dalam hal khilafiyah jangan diperdebatkan ya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.